Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, pesantren online yang semoga tetap jaya di dunia maya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saudara-saudara secara kebetulan saja terhubung dengan pesantren online ini, atau memang saudara-saudara sedari awal memiliki niat untuk mengunjungi pesantren online ini, maka yakinlah saudara-saudara berarti sedang digiring, dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di satu tempat yang penuh barokah. Karena di channel inilah saudara-saudara akan banyak menemukan kajian-kajian fikih dari sumber aslinya, dari kitab-kitab fikih karya ulama-ulama yang faqih. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaji bersama, tentunya dengan tujuan ingin memperbaiki ibadah-ibadah kita yang kita lakukan sehari-hari. Hari ini kita akan mengaji tentang bab wudhu. Wudhu sebenarnya esensinya tidaklah diwajibkan. Namun ketika wudhu ini bergandengan dengan sholat yang akan kita lakukan, maka wudhu lalu menjadi wajib. Sesuai dengan kaidah al-fiqhiyah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ma la yatimmul wajib, sesuatu yang tidak bisa sempurna, al-wajibu apa kewajiban, illa bihi kecuali dengan sesuatu itu, fahuwa wajibun maka sesuatu itu akan juga menjadi sebuah kewajiban. Sholat yang kita lakukan itu tidak akan pernah mencapai puncak kesempurnaan, atau bahasa fikihnya adalah dikatakan sah tanpa diantarkan oleh wudhu. Karena salah satu syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas. Sementara wudhu ini adalah praktek bersesuci untuk menghilangkan hadas. Maka berarti sholat tanpa wudhu, sholat itu tidak akan sah. Maka kesimpulannya, wudhu menjadi wajib karena menjadi penyempurna terhadap sholat yang kita lakukan sehari-hari. Oleh karena itu, kajian ini sangatlah penting dan harus kita pahami guna mengoreksi apakah wudhu yang kita lakukan sehari-hari apakah sudah sesuai dengan syariat-syariat Islam, atau jangan-jangan sudah terlalu amburadul, atau jangan-jangan wudhu kita masih belum sesuai dengan apa yang telah diaturkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini adalah satu fasal. Fasal ini akan menjelaskan fil wudu'i, di dalam pembahasan wudhu. I'lam, hendaklah mengetahui siapa kamu, apa yang harus kamu ketahui. Taulah kamu kepada annat toharata, bahwa sesungguhnya toharah, bersesuci, anil hadasi, dari hadas itu salah satu anwa'in, ialah ada 3 macam. Sesuatu yang bisa menghilangkan hadas itu ada 3 macam yang bisa kita lakukan kalau
tujuannya untuk menghilangkan hadas. Bukan najis ya, tapi hadas. Yang pertama apa? Al-wudu'u adalah wudu. Wudu ini adalah kegiatan atau pekerjaan bersesuci yang gunanya untuk menghilangkan hadas, bukan untuk menghilangkan najis. Yang kedua wal ghuslu, mandi, atau yang disebut dengan istilah kita sehari-hari mandi besar. Wat tayammumu, dan tayamum sebagai alternatif terakhir ketika seseorang tidak bisa berwudu dan seseorang tidak bisa mandi. Karena proses wudu dan mandi ini semuanya sarananya adalah memakai air. Ketika seseorang tidak bisa menggunakan air karena alasan-alasan tertentu, maka alternatif terakhir yang diberikan oleh agama adalah bertayamum. Wabada'ah, dan memulai pembahasannya al-musannifu, siapa pengarang kitab ini, bil wudu'i, memulai pembahasannya bil wudu'i, dengan membahas tentang wudu pertama kali. Pertanyaannya, kenapa pengarang kitab ini membahas wudu pertama kali? Li'anna mujibahu, karena sesungguhnya hal-hal yang menyebabkan atau hal-hal yang mewajibkan wudu, aktsaru ghaliban, adalah paling banyak, ghaliban biasanya, dibandingkan hal-hal yang mewajibkan mandi. Ini lebih banyak hal-hal yang mewajibkan wudu. Wa huwa, adapun mujibuhu, hal-hal yang mewajibkan wudu itu adalah al-hadasul asghar, adalah hadas yang kecil. Hal-hal yang mewajibkan wudu adalah hadas kecil. Hadas kecil ini sering terjadi kepada seseorang dibandingkan hadas besar. Mungkin kalau hadas besar seminggu 2 kali bisa terjadi, bisa saja 1 hari 1 kali bisa terjadi. Namun kalau hadas kecil ini bisa berkali-kali terjadi pada manusia. Walahu, dan ialah bagi wudu surutun, adapun beberapa syarat yang harus dilakukan. Wa furudun, dan juga ada fardu-fardu, kewajiban-kewajibannya. Wa sunanun, dan juga ada sunnah-sunnah wudu. Fasurutuhu, maka adapun syarat-syaratnya wudu ini, al-Islam, adalah harus beragama Islam. Syarat ini sejatinya bukan hendak membeda-bedakan agama. Walaupun sebenarnya agama itu mesti berbeda, walaupun tujuannya sama. Setiap agama yang ada di dunia ini tujuannya mesti ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan setelah kehidupan dunia. Namun ketika seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan setelah alam dunia ini, caranya berbeda. Dan Islam memberikan cara yang berbeda itu. Oleh karena itu, tetapi syarat Islam ini yang ditaruh dalam syaratnya wudu bukan itu sebenarnya. Ya karena memang wudu ini merupakan syariat di dalam agama Islam, bukan syariat di dalam agama-agama yang lain. Oleh karena itu, hanya orang Islamlah yang dianggap memenuhi syarat untuk melakukan wudu ini. Karena memang wudu, sekali lagi saya katakan, merupakan syariat di dalam agama Islam, bukan syariat di dalam agama-agama yang lain. Yang kedua syaratnya adalah at-tamyiz. Orang yang mau berwudu itu harus tamyiz. Apa tamyiz itu? Banyak orang menggambarkan tamyiz berbeda-beda. Ada yang mengatakan sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri. Istinja itu bisa cewek sendiri. Ada yang mengatakan sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ada yang mengatakan sudah paham tentang mata uang, nilai mata uang. Banyak, bermacam-macam. Tapi intinya tamyiz ini adalah pikirannya atau akal sehatnya itu mulai berfungsi secara normal. Awal fungsi pikiran manusia pada tahap-tahap awal.
maka ketika itulah seseorang sudah bisa melakukan wudhu. Kalau anak kecil yang belum bisa membedakan mana api dan mana roti itu tidak bisa melakukan wudhu karena akalnya masih belum berfungsi secara normal. Namun kalau ketika orang itu sudah bisa membedakan mana yang roti dan mana yang api, maka orang itu sudah dipandang sah, memenuhi syarat untuk melakukan wudhu, menghilangkan hadas kecilnya. Yang ketiga syaratnya adalah watuhuriyatul ma'i. Air yang ingin digunakan untuk berwudu itu memiliki sifat untuk mensucikan barang yang lain. Bahasa gampangnya biar nyambung dengan pembahasan sebelumnya, airnya itu harus air tohirun mutahhirun. Air suci plus bisa mensucikan barang yang lain. Airnya harus air tohir mutahhir. Yang keempat syaratnya adalah wa adamul mani'. Tidak adanya penghalang untuk melakukan wudu ini. Al-hissi yang sifatnya bisa diindra, bisa dilihat dan bisa dirasa dan bisa diraba. Seperti apa penghalang hissi ini? Kalwasahi, seperti kotoran. Kalau di atas anggota wudhu kita, di atas wajah, di atas kulit tangan, di atas kaki misalnya ada kotoran-kotoran yang bisa menghalangi sampainya air ke lapisan kulit, maka kotoran itu dianggap sesuatu yang bisa menghalangi orang untuk melakukan wudhu karena ada penghalangnya. Wa adamul mani'i, dan yang kelima adalah tidak adanya penghalang asy-syar'i yang sifatnya syar'i. Kal haidi, seperti haid, wan nifasi, dan nifas, seperti orang menstruasi, perempuan mengalami darah haid, maka orang itu dianggap beralasan untuk tidak melakukan wudhu karena dianggap ada penghalangnya, yaitu menurut siapa? Menurut agama Islam. Haid itu dianggap penghalang menurut agama bagi seseorang yang mengalaminya untuk melakukan wudhu. Kalau ditanya kenapa dianggap menjadi penghalang, silahkan tanya sendiri kepada agamanya. Karena ini sifatnya ta'abbudi. Kita tidak bisa dalam hal-hal yang ta'abbudi ini tidak bisa mempertanyakan, meminta jawaban secara logis. Kenapa haid ini dianggap sebagai penghalang? Bisa saja juga kalau dipaksa untuk menjelaskan secara logis. Contoh misalnya karena haid ini berupa kotoran-kotoran, bukan hanya kotoran indrawi, tetapi kotoran secara hissi, secara syar'i. Bukan hanya kotoran secara hissi, namun kotoran secara syar'i. Bisa diindra, bisa diraba, dan bisa dirasa. Namun ada hal-hal kotoran yang ada di dalam haid ini yang tidak bisa dilihat, diraba, dan dirasa. Wan nifasi, dan juga seperti nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar setelah perempuan itu melahirkan bayinya. Sementara haid ini memang darah yang mesti keluar setiap bulannya. Bukan keluar sebagai penyakit, namun sebagai jibillah, karakter. Wa duhulul waqti, dan juga syaratnya yang terakhir adalah duhulul waqti, masuknya waktu. Ketika mau berwudu harus masuk waktu terlebih dahulu. Bagi siapa? Fi haqqi dzawid darurah, untuk orang yang memiliki kondisi darurat. Fi haqqi dzawid darurati, di dalam keberadaannya orang yang darurat. Seperti siapa orang yang darurat ini? Kada imil hadasi, seperti orang yang selalu mengeluarkan hadas. Contohnya orang yang selalu mengeluarkan air kencingnya. Kencing, berhenti, kencing lagi, berhenti lagi, kencing. Sehingga jeda antara kencing pertama dengan kencing kedua ini tidak bisa digunakan untuk berwudu. Dari saking jedahnya sangat singkat sekali. Kencing, berhenti, 1 detik kemudian kencing lagi. Atau bahasa Maduranya itu cercer. Kalau orang yang cercer ini namanya orang yang daimul hadas.
Jadi kan wuduknya itu biar misalnya kencing 1 menit, kencing lagi 2 menit, kencing lagi, biar nutut ketika masuk waktu langsung berwuduk. Bagaimana ketika misalnya setelah berwuduk masih bisa tertahan kencingnya ketika dalam sholat dia kencing, maka sholatnya itu namanya sholat yang diampuni, yang ditoleransi, dianggap sholat yang ditoleransi. Sholat bisa dianggap sholat lihurmatil waktu ataupun sholat-sholat yang lain, atau sholat faqidut tahurain, orang-orang sholatnya orang-orang yang tidak bisa berwudu gara-gara daimul hadas, dan juga sholatnya orang yang tidak bisa bertayamum karena daimul hadas ini. Jadi sudah dianggap sah. Sholat faqidut tahurain itu sholatnya dianggap sah karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Walaupun kencing ketika sholat itu dianggap sah karena orangnya sudah seperti itu kondisinya, alami, karena diuji oleh Allah dengan penyakit daimul hadas. Sholatnya namanya sholat faqidut tahurain, sholat yang dilakukan oleh orang yang tidak bisa berwudu ataupun orang yang tidak bisa bertayamum. Sholatnya sah. Apakah wajib diiadah nanti? Ketika dinyatakan sah, maka tidak ada ulama yang mengatakan tidak wajib diulangi ketika sudah dalam kondisi normal. Ada yang mengatakan wajib diulangi karena sholat faqidut tahuran itu adalah sholat yang dilakukan dalam keadaan tidak normal. Ketika kondisinya sudah normal kembali, maka dia wajib mengulangi sholat yang dilakukan dalam keadaan faqidut tahuran. Kalau dalam kondisi sekarang orang-orang petugas medis COVID-19 ini kan harus berpakaian apa itu namanya? Berpakaian yang sangat ketat, dan konon ceritanya harus dipakai selama 8 jam berkesinambungan dan tidak boleh dibuka. Nah, orang yang memakai pakaian seperti itu kan namanya faqidut tahurain. Berwuduk dia tidak bisa, bertayamum pun juga tidak bisa. Bagaimana sholatnya? Ya, sholat dalam keadaan seperti itu tidak usah berwuduk dan juga tidak usah bertayamum. Itu namanya kemurahan di dalam agama Islam. Islam itu adalah mudah. Oleh karena Islam itu mudah, jangan dipersulit keadaannya. Karena Islam itu mudah, maka jangan mempersulit dirinya sendiri. Demikian pengajian kita pada hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat barokah yang banyak dalam kehidupan kita, khususnya barokah manfaat di dalam ibadah kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.